Halo Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kawan-kawan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pekerja, selalu mendapatkan perlindungan, lancar dan sukses dalam kegiatannya, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin, amin, amin. Saya Arif Minardi, Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau disingkat FSPLM SPSI. Kita melanjutkan episode 2 ini tentang pengalaman Bung Fauna Sukma Prayoga keliling dunia dengan sepeda. Pada episode pertama kita sudah mendengarkan bagaimana persiapan beliau, ya, mulai dari, saya ulang sedikit, mulai dari persiapan dari umur 10 tahun persiapan beliau. Umur 10 tahun mulai belajar sepeda, bisa sudah perjalanan keliling dunia kan? Iya. Kemudian betul. Dia mengorbankan ketika masa remaja untuk senang sama gadis lah ya. Jadi dia nggak mau karena tidak fokus nanti. Itu mental semua ya kan? Yeah, kemudian menabung uang mulai umur 11 tahun untuk pulang keliling dunia. Kemudian fisik bolak-balik latihan ya, senang Jakarta, dan sekolah pun dia naik sepeda. Karena sekolahnya juga di atas 5 kiloan ya. Itu. Nah, yang paling menarik adalah beliau juga aktif di Pramuka, dan di Pramuka itulah beliau ini mendapatkan banyak ilmu tentang survival dan banyak keterampilan. Keterampilan inilah yang dalam perjalanannya membuat beliau ini menghasilkan ya, dari memberikan pelatihan kerajinan tangan. Itu ada dari Pramuka. Ini menarik juga ini. Jadi Pramuka juga sangat mendukung ya, support untuk kegiatan Bung Fauna keliling dunia itu sangat itu ya. Bahkan Bung Fauna ini tidak mau diberi uang, kan banyak orang yang simpati ya, anak muda keliling dunia dengan sepeda. Ada orang dari kedubes ingin memberikan uang ya, bekal lah gitu kan, wajar lah itu ya. Dari duta besar, ada dari pegawai kedutaan, banyak yang ingin. Tetapi Bung Fauna ini menolak. Saya tanya, apa penolakannya? Itu. Nah, mari kita mendengarkan. Ya, Assalamualaikum Bung Fauna. Kita lanjut episode kedua ya. Oke, ya. Jadi sampai di situ tadi di Pramuka, bisa diceritakan sedikit tentang Pramuka. Bagaimana Pramuka ini mensupport kegiatan bersepeda keliling dunia. Ya, termasuk bagaimana, mengapa Bung Fauna tidak mau menerima uang begitu saja. Betul. Apa? Coba. Gini, saya bersyukur sekali saya masuk Pramuka, karena ilmu Pramuka itu banyak di sana manfaatnya. Karena lambang Pramuka kan kelapa tuh, tunas kelapa. Kelapa itu kan semua bermanfaat. Pohon kelapa itu semua bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Lidinya bermanfaat kok. Batok kelapa bermanfaat, apalagi kelapanya. Semua bermanfaat. Saya ingin jadi filosofi itu masuk ke dalam tubuh saya, ke diri saya, supaya saya juga bermanfaat di mana saja di seluruh dunia. Maka dengan belajar Pramuka dari kecil, dari mulai siaga, penggalang, penegak, sampai pembina, ya kan, saya manfaatkan tuh ilmu itu. Saya gunakan buat keliling dunia. Alhamdulillah, di negara manapun saya bisa ngelatih Pramuka, bisa ngelatih kerajinan tangan dari tali temali dan craft gitu. Nanti kita jual hasilnya. Alhamdulillah, saya bisa selesai keliling dunia dari hasil itu. Di Pramuka itu sangat menolong, dan di sana diajarkan juga bagaimana di Pramuka itu hidup survive, hidup mandiri, ya kan, hidup tanpa tergantung pada orang lain. Mandiri ya, tidak tergantung ya. Sehingga Bung Fauna kan tidak mau diberikan uang. Tidak mau dikasih begitu saja. Apa itu? Itu dari Pramuka ya?
Ya saya pramuka, makanya saya ngelatih pramuka. Oh, jadi bahasanya saya mendengar itu bahwa pramuka mengajarkan tentang kemandirian itu, saya mau terima uang Kalau sudah berkarya. kalau sudah berkarya. Betul. Wah, luar biasa, kawan. Sama kayak buruh. Ya, ini Dia akan terima kalau kan. ya, ini masyarakat seluruh bangsa, kaum milenial terutama ya. Boleh minum nggak? Calon-calon, oh silakan. Ya. Ini harus diharap ini juga minum kali ini adalah susu kedelai. Wah, mantap tuh. Ya, susu kedelai ini sehat, ya Iya. kan? Terutama untuk orang-orang tua. Ya, itu ya. Makannya pun pisang. Silakan Pak Madi ini dulu. Ya. Ya, mari Terima kita kasih, ini Pak. dulu. Terima Ya. kasih, terima kasih. Aduh, ini makan pisang nih. Iya. Jadi apa? Ilmu pramuka itu bermanfaat betul. Ya. Pakai Wah. kanan. Ya, oke. Jadi di pramuka ini manfaatnya tinggi sekali ya, Betul. menghasilkan uang. Bahkan ada duta besar yang mau memberi ditolak ya. Akhirnya Betul. duta besar saking inginnya tetap memberikan bekal, dia memberikan sepeda ya. Iya. Jadi sepedanya ganti waktu itu ya. Iya. Nah, itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan kisah inspiratif ini tentang persiapan di pramuka ini kaum milenial kita ya menyukai kegiatan pramuka. Karena itu Iya. ada survival, ada kemandirian. Bagus sekali. Itu banyak sekali. Mantap. Karena saat ini saya melihat pramuka ini mulai agak ditinggalin gitu ya. Padahal Menarik. sangat bermanfaat ya. Nampaknya banyak sekali. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa ikut pramuka itu ya, manfaat Iya. banyak, sehat ya kan, Betul. kira gitu. Nah itu banyak pelajaran. Oke, kita mungkin episode 2 ini mulai berangkat nih. Nah, mulai berangkat dari apa namanya, dari ya mulai cerita perjalanan lah. Oke. Gimana? Mulai dari mana? Kira-kira gitu. Silakan. Saya pertama berangkat dilepas di Serang dari kuartir cabang Ya. Gerang Pramuka cabang Kabupaten Serang waktu itu sama teman-teman pramuka dilepas, kemudian terus kita menuju ke Merak. Di Merak saya nyebrang naik kapal laut nyebrang ke Sumatera. Di Sumatera terus menuju Sumatera sampai ke Pekanbaru dan nyebrang ke Moro terus ke Tanjung Pinang ke Tanjung Uban saya nyebrang ke Batam. Dari Batam saya nyebrang ke Singapura. Dan itu juga Singapura. Saya mau cek keliling Singapura semua, melihat bagaimana negara Singapura pada waktu itu. Ya, waktu itu saya terkesan banget Singapura itu begitu bersihnya gitu dulu. Lihat, aduh, saya antarin. Dan di Singapura juga saya ketemu beberapa teman yang juga yang naik sepeda. Ketemu orang Singapurnya. Jalan di sana, kita sering cerita, saling memperhatikan budaya. Itu perjalanan dari Serang Ke Sumatera. ke Sumatera. Tiap kota itu berapa hari itu? Dari Serang ke sampai ke Pelabuhan? ke pelabuhan Merak, Merak itu sampai nyebrang itu sehari sehari. Kan kapalnya kan 24 jam. Oh, iya, kapalnya itu berangkat jam berapa itu? Berangkat waktu itu jam 9 pagi, Sampai di pelabuhan jam Merak sekitar jam 1. jam 9 ya. Nah. Jadi naik sepeda berapa jam tuh? 3 jam. Ya, 4 jam, 3 jam ya. 4 jam. Ada istirahat-istirahatnya waktu itu. Ada Makan lah ya. istirahatnya. Terus nyebrang sampai di pelabuhan apa tuh? Pelabuhan Bakahuni itu jam berapa itu? Oh, sampai sana sore. Sore ya. Saya nginep dulu, berangkat pagi-pagi. Oh, jadi nginep di Bakahuni? Iya, di pelabuhan. Di pelabuhan. Lanjutkan lagi besoknya. Oh, besoknya berangkat lagi sampai ke Sampai ke Tanjung Pekanbaru. Enggak, Padahal masih jauh, Pak. Ke Tanjung Karang. Tanjung Karang. Iya. Tanjung Karang nginep Sehari juga. nginep. Sampai kemudian berangkat besok lagi. Iya. Berapa hari sampai Pekanbaru itu? Sampai Pekanbaru hampir seminggu, Pak. Oh, seminggu ya. Minggu. Oh, dari Serang sampai Pekanbaru seminggu ya. Sampai
nyebrang. Nyebrang berapa dari Pekanbaru, nyebrangnya lewat mana itu? Lewat Sungai Siak. Dari Sungai Siak itu naik kapal boat ke pelabuhan ke Moro namanya. Moro itu apa pelabuhan? Sebuah pulau ke Moro. Oh, jadi nggak ada yang nyebrang langsung waktu itu? Nggak ada. Dari Moro saya ke apa namanya? Batam. Pekanbaru. Oh, Kepri ya, Pekanbaru ya. Dari sorry, bukan dari Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Oh, dari Pekanbaru ke Moro. Ke Moro Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Ya, kawan-kawan, ini rutenya ya, rute dari Serang ke Merak. Ya. Kemudian Bakauheni. Ya. Bakauheni ke Tanjung Karang. Jadi nginep di Bakauheni. Ya. Kemudian melanjutkan nginep lagi di Tanjung Karang. Di Tanjung Karang. Dari Tanjung Karang ke Pekanbaru. Ya. Itu nginep lagi di Pekanbaru seminggu ya. Ya. Oh, jadi nginep di Jantung sudah seminggu ya? Jalannya. Ya. Kemudian dari Pekanbaru nyebrang ke Moro. Moro itu sebuah pulau. Ya, pulau ya. Dari Moro ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Kepri ya, Tanjung Pinang ya. Itu Tanjung Pinang naik sepeda sampai ke Tanjung Uban. Oh, di Tanjung Pinang naik sepeda. Sampai ke Tanjung Uban. Tanjung Uban. Tanjung Uban itu pelabuhan. Dan nyebrang ke Batam. Ke Batam. Kabil namanya. Di Batam berapa hari nginep itu? Kalau nggak salah 3 hari, Pak. 3 hari di Batam. Karena nunggu keliling-keliling ya. Ya, keliling ke Batam. Terus nyebrang Singapura. Sampai nyebrang ke Singapura. Kenapa ke 3 hari? Memang rencana 3 hari di Batam atau Ya, nunggu kapal laut? Enggak, kapal laut setiap hari ada. Waktu itu saya ngurus persiapan fiskal. Itu harus bayar fiskal, Pak. Bayar fiskal. Saya harus informasi ke Jakarta, fiskal minta dibiayai oleh Ditjen Pariwisata. Oh, jadi Ditjen Pariwisata membantu fiskal. Fiskal itu. Oh iya, fiskal dulu termasuk mahal dulu. 150.000 kan? Iya. Kalau nggak salah ya. Betul. Ya, oke. Terus dari Batam ke Singapura. Nah, oke. Sekarang sebentar Batam Singapura paling ya hanya 45 menit. Iya, nyebrang Singapura. Di Singapura nginep di Singapura. Nginep di Singapura. Berapa hari di Singapura itu? Singapura tuh hampir 5 hari lah. 5 hari di Singapura ya? Keliling Singapura tuh 5 hari. Keliling Singapura 5 hari. Jadi semua Singapura terkelilingi semua itu. Ya. Apa yang menarik di Singapura? Pertama apa budaya, kehidupan, apa suasana kota, apa yang menarik di sana itu? Waktu itu bayangan sehingga sampai memang 5 hari. Memang agak kaget saya ngeliat antara Indonesia dan Singapura waktu itu. Singapura itu begitu bersih, kotanya modern, maju gitu ya. Dan ngomongnya kan bahasa Inggris. Di sana kan campur bahasa Mandarin, Melayu ada juga kecil juga. Di situ mulai seperti saya ada di suatu negara yang aneh gitu, asing gitu. Zaman dulu tuh. Jadi Singapura itu bersih sejak zamannya itu ya, nomor 5 ya. Kita lihat. Bung Fauna sudah mempersiapkan bahasa juga berarti ya? Iya, belajar bahasa Inggris. Waktu dari Indonesianya udah siap. Sering ya, ini lupa kita. Jadi persiapannya bahasa juga kan? Bahasa juga. Umur berapa tuh waktu belajar bahasa? Saya belajar mendengarkan radio Australia dan radio Amerika. Ya, mulai belajar pada usia ketika 6 SD, kelas 6 SD. Oh, jadi maksudnya kan 12 tahun. Cita-citanya umur 10 tahun, nabung 12 tahun belajar Inggris ya. Nah, ini bagian persiapan. Di radio Amerika. Ya, artinya sudah mulai belajar bahasa Inggrisnya lah untuk komunikasi ya. Nah, hanya di Singapura kan bahasa nggak ada kendala karena bahasa Inggris sudah bisa ya. Iya sih. Ya. Dia untuk belanja untuk apa bisa lah komunikasi lah. Ya, kursus ya waktu itu. Ya, intinya persiapan bahasa Inggris di Singapura 5 hari ya. Nah, selain bersih apa lagi yang menarik di Singapura? Katanya sudah mulai maju ya, benar bersih, maju. Kemudian seperti ngeliat negara lain kayak Eropa gitu loh. Ya, seperti di Eropa jadi beda. Jadi gitu negara Asia Tenggara yang kayak Eropa itu Singapura waktu itu. Itu tapi kan waktu itu kan Bung Hona belum sampai Eropa. Tapi bayangan Eropanya udah sering baca. Sudah baca buku. Buku kayak Eropa ya. Budaya beda sama Indonesia. Budaya bermacam-macam. Di sana lebih banyak menyolok bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Orang Jakarta, Melayunya ada. Tapi ya tidak banyak. Etnis banyak kan di sana kan, ada India juga. Ya. Makanan gimana Singapura makanan? Kalau mengawal sih Singapura cocok-cocok aja. Masih sama ya. Hampir nasi ya. Itu, ya. Belum dipraktekkan tadi nggak makan
nasi itu ya kan? Itu masih ada nasi. Ya, masih ada nasi. Masih ada roti canai, masih ada roti Ya. canai, masih ada. Ya, Jadi di Singapura ketemu siapa saja di Singapura tuh? Singapura tuh kita pergi ke sekolah Indonesia Singapura, saya ngobrol ke sana, pas lapor juga dutaan, datang, terus juga saya datang ke apa namanya itu ke kerajaan Johor di Singapura tuh di Holland. Oh, di Singapura Ada kerajaan Johor. Kerajaan Johor kan bukannya di Johor. Harusnya di Johor, tapi di Singapura ada itu saya lihat. Ada ininya. Ada istananya, istana Johor. Oh, istana Johor. Ada di situ. Yang Masuk. Ya, saya masuk ke dalam yang jaga Pakandaran. Kaget ketika ngelihat saya itu dari Banten. Naik sepeda lagi. Naik sepeda Banten. Terus? Saya bilang, saya dari Banten ini mau cari juga saudara saya meninggal di Johor. Di Singapura tuh. Ini ada silsilahnya, bawa silsilah. Memang ada. Ada. Sudah ada silsilahnya. Oh, wah Ya, ini bawa bagian silsilah. persiapan itu silsilah keluarga ini mau dibawa. Wah, ini luar Bawa biasa kamu. kawan. Ternyata Loh, kita kaget. saya menggalinya kurang dalam ini sampai silsilah pun dibawa ya. Dia baca kalau akhirnya hormat banget sama saya itu. Oh, karena ada silsilah ya. Silsilah itu dari Banten bawa. Bahwa Dari ada yang keluarga. meninggal di Johor di mana nanya gitu ya. Iya. Oh, jadi gara-gara itu wah, coba kawan, ini sederhana kan silsilah itu. Tapi bagi Pangeran Johor lah ya. Iya. Ini wah ini hebat ini gitu ya kan. Iya. Jadi- Mereka hormat banget. Hormat Oh, sekali. coba kan sederhana. Gara-gara silsilah akhirnya diberlakukan sebagai Istimewa. diberlakukan istimewa ya. Iya. Silsilah. Wah, atau memang di silsilah Pak Fauna itu ada keluarga yang Ada, pangeran. keluarga saya dari Keluarga Johor? dari Banten. Keluarga saya Banten? dari Banten. Banten? Ada keluarga di Banten tuh yang merantau di Johor meninggal di sana. Ada. Oh, jadi Pak Fauna melacak itulah. Itu sambil melacak, ada Johor kaget tuh. Kok ada ya kalau saya tidak begini, kaget dia langsung. Itu hanya jadi istimewa ya. Istimewa. Tuh, coba kawan ini lama-lama tergali satu-satu ini. Luar biasa ini ya kan. Oke. Itu di Singapura 5 hari di Singapura ya. Iya. Itu banyak teman di situ. Ya, karena kita main ke sekolah Indonesia Singapura namanya SIS ya, saya itu Sama orang Singapurnya. Orang Singapura juga banyak. Gadisnya gimana gadisnya? Ini biasa saja, jadi nggak terlalu dopainin lagi. Karena takut ya, takut mengganggu. Nanti kalau mau gadis ketemu gadis Singapura nggak balik ke dunia. Enggak, soalnya sebelumnya ayah saya ngomong, kamu kalau dia benar ada syaratnya, 3 syaratnya. Pertama, hati-hati dengan namanya wanita. Oh, itu nasihat orang Itu tua. nasihat orang tua. Oh iya, orang lupa. Orang tua ada ya, Masih ada. Hati-hati dengan wanita. Kedua, hati-hati dengan uang. Dan hati-hati dengan pujian-pujian. Oh, Jadi 3 perkara itu saya hati-hati banget. ini kawan persiapannya ternyata orang tua juga menasehatinya itu luar biasa. Iya. Hati-hati dengan wanita, Iya, hati-hati dengan hati-hati dengan Uang. uang, dengan pujian-pujian. dengan pujian-pujian. Wah, ini kan nasihatnya tuh harta tahta wanita. Iya. Harta uang, Iya. hati-hati dengan uang. Tahta, hati-hati dengan pujian. Pujian-pujian. Iya kan, tahta itu orang pujian kan. Nah, kemudian Hati-hati dengan wanita. Iya. Oh, wanita tuh So, kamu masih muda katanya, bahaya kamu digituin. Oh, Itu udah sebelum berangkat itu. Makanya Cepat habis. idealisme terjaga ya. Terjaga harus Biasa di pramuka juga ya. Iya. Wah, jadi di Singapura tuh ya sudah mau cantik mau enggak sudah Ya, ini mau ya. udah, lewat Ya aja. gini Ya. sebagai laki-laki nih kita nih sama-sama laki kan. Nah. Kalau ada orang cantik di Singapura tertarik nggak? Ya orang Lihat. normal yang pasti tertarik. Ini kawan bukan berarti bahwa beliau ini hati-hati dengan wanita kemudian ketika ada orang cantik tidak ada ya, nama manusia lah, Normal. tetapi bisa dijaga ya. Ya. Alhamdulillah, ini pelajaran lah. Jadi di Singapura tuh sampai sudah tuh berkenalan, makanan masih mirip lah ya dengan Iya, saya. masih Singapura itu. Kalau harga-harga udah jauh waktu itu. Wah, udah harga beda. Mahal ya, lebih mahal ya. Nggak mahal ya, 2 kali lipat lah. Ya, oke. Ini 10.000, sekarang 20.000 lagi. Di sana memulai ngajar-ngajar itu tadi kerajinan tangan apa ya? Di sana Belum. Melatih pramuka aja. Oh, ngelatih pramuka. Iya. Oh, jadi sampai dia ngelatih pramuka. Iya, ada. Oh, ini pramuka di dunia juga ada pramuka. Ada, seluruh dunia ada pramuka itu. Pusatnya di Jenewa. Oh, pusatnya di Jenewa juga. Wah, kayak labor dong, kayak buruh. Iya, Di Jenewa ya. Oh, jadi ternyata pramuka ini sangat mendukung
Mendukung. Jadi kalau kawan ingin keliling dunia terinspirasi di Pramuka. Sampai ilmu pramuka susah tuh. Ya, karena kan punya pergaulan ya. Iya. Nah, tinggal beli ini Pramuka, kasih morse, kasih ini, kasih apa namanya, bendera begini-begini. Iya. Oh, Pramuka nih. Iya, betul. Iya kan? Nah, Namanya Singapura. waktu itu sudah penegak atau apa waktu Pramuka? Waktu Saya berangkat? udah pandega. Waktu berangkat itu Pandega? Umur saya 22 tahun sudah masuk pandega. Wah, biasanya Pandega itu kalau normal umur berapa itu? Umur 21 sampai 25. Oh, normal, Pandega ya. Iya. Oh, jadi saya si pandega, udah pandega itu. ya, oke. Jadi Udah matang. udah matang ya. Pramukanya. Artinya ketemu Pramuka di Singapura di mana-mana. Jadi Singapura tuh ke teman-teman Pramuka. Datang itu pramuka. Datang di pusatnya Pramuka Singapura. Iya, di Singapura. Wah, sehingga di situ diterima dengan terhormat juga ya. Jaga hormat. Istimewa ya. Mereka juga ngiring saya karena itu mana-mana. Oh, digiring juga Ikut kemana-mana bareng-bareng diantar lah, gitu. iya. Wah, coba kawan-kawan itu salah satu apa namanya manfaat dari Pramuka. Banyak sekali pramuka. Kalau nggak masuk pramuka rugi aja pokoknya. Ya, ini buat pelajaran juga kan Iya. bahwa saya memang ingin bagaimana pelajaran bisa ditarik dari sini. Iya. Selain sepeda keliling dunia tadi ya, ternyata dengan Pramuka temen di situ banyak ya. Banyak Pak. Dengan pramuka tuh Oh, banyak. jadi relatif nggak ngeluarin uang ya? Iya. Karena dijamu terus itu ya. Waduh, kalau kita ngikuti acara begitu masuk ke situ negara misalnya, itu udah keluar ini Pak jadwal. Oh nanti briefers di mana lah, di mana, capek kita. Makanya saya jarang langsung datang ke ini lapor ke satu kedutaan, nanti keluarnya itu. Oh, jadi dari Pramuka sini itu sudah dijadwal itu. Ada jadwalnya, saya udah pusing aja. Jadi makan di sini itu Iya. oleh Pramuka ya? Pramuka Itu belum ke Dubes itu. belum, dubesnya sama gitu. Dubes juga sudah menjadwalkan. Menjadwal juga nanti ke makan rumah dengan Wah, waktu dubes. ini. Saya bilang, aduh, saya paling gak suka itu. Jadi gini, maksud saya coba Ujian teman-teman bayangkan. nggak suka saya. Ya, ya, bayangkan ya. Kan bayangan kita, naik sepeda kan susah itu. Ya. Sampai Singapura, wah capek ini, ya kan makan. Ternyata karena beliau Pramuka, Ya. berlebihan makannya, ya. Sampai nolak-nolak kan. Wah, saya banyak Selain dari Pramuka sudah dijadwal, juga dari Kedutaan. Kedubes ya. jadwalnya. Ya, ini persiapan, lihat nih, persiapan matangnya itu karena dia memberikan jadwal kepada Kedubes, Kirim surat seluruh dunia. ngirim surat kepada Pramuka, sehingga begitu datang tuh sudah disambut. Udah tahu mereka. Sudah tahu ya. Mau datang. Wah, ini pelajaran ya, perencanaan di sini. Artinya perencanaan sampai matang, ya kan gitu. Perencanaan matang. Jadi di Singapura tuh sudah, waduh, ini baru kita melihat ini ya, mudah-mudahan terbiasa dah kawan-kawan. Ini buat pelajaran, ini banyak pelajaran Amin, amin. dari Singapura ya. Saya pikir sementara kita episode 2 ini sampai Singapura dulu. Oke. Ya. Lanjut. Singapura dengan segala pernak-perniknya tadi, Ya. ya kan? Nah, berikutnya kawan-kawan dalam episode berikutnya kita akan bagaimana pengalaman Bung Fauna berangkat dari Singapura di Malaysia. Malaysia, Lebih menarik lagi, ya kan? Lebih unik lagi. Berapa hari di sana? Singapura Ya. kan 5 hari. Ya. Tapi di Indonesia aja sudah 7 hari itu ya, Ya. gitu ya kan? Oke. Nah, begitu teman-teman ya, masyarakat Indonesia, pengalaman dan pelajaran yang menarik dari Bung Fauna ini ya, kita tunggu episode berikutnya yang lebih seru dan menarik Di Malaysia. di Malaysia. Oke. Ya, ada yang menarik, ada ketemu perang, ada apa kan itu Iya, nanti sana. betul, Ini menarik kawan-kawan. Ya, ini alhamdulillah itu ya. Sekali lagi ada beberapa pelajaran di sini. Ya. Ya, tentang bagaimana pergaulan, perencanaan yang matang sehingga sampai satu negara tuh tidak susah. Iya. Dijamu makan pun sudah dijadwal sampai menolak-nolak baik dari komunitas pramukanya dan Kedubes, Iya. ya kan? Jadi uang nggak hilang gitu, malah nambah ya dengan melatih pramuka kan? Melatih, Coba itu menjaga kerajinan luar tangan. biasa. Itu kan pergaulan dunia kan, pramuka Iya. berarti kan? Betul. Ya, ini berarti nih mohon pemerintah nih pramuka harus Gencarkan. digencarkan ini dari pelajaran ini. Ini langsung pelajaran loh. Saya mempelajari Pak, itu
kenapa sih orang keliling dunia banyak yang gagal? Kan saya lihat banyak ada Yosef keliling dunia sampai Belanda, tinggal di Belanda. Ada Musa sampai Inggris, tinggal di Inggris. Ketemu semua saya. Ada Sionis tinggal di Amerika. Keliling dunia semua itu. Lawala tinggal di Jerman. Jadi kenapa ini? Rupanya nggak ada ilmu pramukanya. Pramuka mah ada Trisatya Dasa Dharma. Berani berbuat, bertanggung jawab. Apa berani Trisatya, Trisatya dan Dasa Dharma. Dan Dasa Dharma. Itu kode etik pramuka. Apa artinya itu? Kode etik pramuka. Dia berani pergi, berani pulang. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Jadi berani pergi intinya ya harus berani pulang. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Wah, ini kesatria. Itulah makanya saya bilang, mereka tidak ilmu pramuka. Karena ada beberapa pejalan keliling sepeda dunia, tapi akhirnya tidak sampai tuntas lah. Iya, mentok di luar negeri. Nah, karena mungkin ada yang lain dan mungkin karena pramukanya ini. Memang waktu sempat ngobrol-ngobrol sama mereka. Kenapa kenapa mentok malah kawin orang sana gitu. Ya. Saya tanya kenapa gitu. Rupanya memang nggak punya perjanjian, nggak punya perjanjian. Ya gini, mungkin mereka keliling dunia aja tujuannya kan. Kalau Bung Fauni kan sudah dari awal ada cita-cita pariwisata, ada cita ini kan, sehingga didukung oleh dirjen, oleh pemerintah intinya kan. Kemudian dengan itu begitu kawan-kawan. Ya, jadi ada melatih pramuka di negara orang loh. Betul. Karena beliau ini ketika berangkat sudah pandega. Pandega tuh sudah bisa melatih kan? Itu. Nah, itu kan. Ini kisah inspiratif. Mudah-mudahan dan pada saat berikutnya kita akan mendapatkan cerita yang lebih menarik, inspirasi yang lebih menarik lagi. Amin. Di Malaysia. Iya. Ya, saat ini sampai Singapura. Dari Indonesia sampai Batam kurang lebih 7 hari ya. Iya. Sampai Pekanbarunya 7 hari. Iya. Di Batam berapa hari? 3 hari ya. Iya. Sehingga ada 10 hari, di Singapura 5 hari. Iya. Sudah 15 hari perjalanan ya. Oke kawan-kawan, tunggu episode berikutnya, episode 3. Iya. Jangan lupa subscribe, share, like ya, kemudian bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita menarik berikutnya dari perjalanan keliling dunia sepeda Bung Fauna Sukma Prayoga. Sampai di sini, terima kasih atas perhatian dan atensinya. Mudah-mudahan kita bisa menarik, bisa mengambil hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran dari perjalanan Bung Fauna ini. Iya. Terima kasih. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita lanjut.